Silakan duduk. Shalom. Apa kabar jemaat KAB? Antusias? Just do it. Yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tadi kena macet Bapak Ibu. Karena ada rekor muri yang barusan terjadi, katanya ada tarian remo. Betul ya? Remo ya. Ada yang belajar tarian remo? Iya. Yuk kita sama-sama masuk belajar firman Tuhan. Semua yang siap katakan amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan bawakan dengan tema yaitu Kidung Maria atau pujian dari Maria yang terletak dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-55. Nah Bapak Ibu, Kidung Maria ini adalah pujian pertama kali pada saat masuk dalam perjanjian baru. Jadi ada Kidung Maria, ada Kidung Sakaria, ada juga dari gembala-gembala dan Simon Bapak Ibu. Nah perhatikan baik Bapak Ibu dalam Tuhan. Kenapa Kidung Maria ini dapat terjadi? Kita udah belajar sebelum kronologi sebelumnya, yaitu Elizabeth mengandung. Betul? Ya, yang terletak dalam Lukas 5 sampai dengan ayat yang ke-25. Sakaria dan Elizabeth adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia ke gereja, dia setia Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi enggak memiliki anak. Tetapi saya mau beritahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju kata amin. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya mengandung. Singkat ceritanya Sakaria bisu. Setelah itu di perikop berikutnya yaitu ada pemberitaan tentang Maria akan mengandung Sang Mesias. Ya, yaitu dalam Lukas 26 sampai dengan Lukas 1 26 sampai dengan 38. Yaitu bagaimana malaikat Gabriel mendatangi Maria, memberikan salam, lalu terkejut apa arti salam itu. Ya, lalu dikatakan jangan takut, singkat ceritanya ya Maria berkata, "Mana mungkin? Sebab aku belum bersuami." Tetapi di ayat 37 kembali dikatakan Bapak Ibu, bagi Tuhan apa? Tidak ada yang mustahil. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, Maria mengunjungi Elizabeth. Karena Elizabeth saudaranya udah tahu bahwa Elizabeth ini mandul, nggak memiliki anak, akan menjadi aib Bapak Ibu. Di saat Maria datang memberikan salam, ada bayi yaitu Yohanes Pembaptis melonjak. Lalu yang namanya Elizabeth mengatakan, mendengar salam melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Barulah kita masuk dalam Kidung Maria. Apa yang dapat kita pelajari? 3 hal. Yang pertama kita dapat belajar mengenai karakter dan sikap Maria. Yuk sama-sama kita baca Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-48. 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, mengapa Maria menyanyikan lagu pembukaan dengan mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan? Apakah Maria merasa, apakah kondisi Maria berkelimpahan? Apakah kondisi Maria punya istana yang besar? Bapak Ibu perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ini kita dapat pelajari bagaimana karakter Maria harus kita tiru dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Pertama Bapak Ibu, kemungkinan karena Maria akan mengandung Yesus. Betul ya? Wah kalau hamil kan senang. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat baik-baik sebenarnya ini antara senang dan menakutkan. Karena pada saat Maria mengandung belum ada pernikahan tapi baru ada tunangan. Dan pada zaman dahulu kalau seandainya sang wanita ini hamil terlebih dahulu, hukumannya harus dilempari batu. Bapak Ibu baca di kitab Imamat. Ya, karena itu Bapak Ibu apakah dia mengucap syukur, jiwanya memuliakan Tuhan, apakah karena mengandung Yesus? Bisa jadi. Tetapi yang kedua, kemungkinan karena Elizabeth saudaranya yang mandul hamil, melihat mujizat, mungkin enggak? Mungkin Bapak Ibu, siapa sih yang gak suka kalau saudaranya hamil? Ya,
Kalau Cici Lili hamil lagi saya tambah senang Bapak Ibu. Betul ya. Tetapi Bapak Ibu apakah itu Bapak Ibu yang terjadi? Kalau Bapak Ibu tahu baik-baik Sakaria bisu. Halo. Ada berkat tapi Sakaria bisu. Maria tidak tahu kenapa itu bisu. Yang ketiga karena menerima firman dan melihat malaikat. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca dan pelajari dari kitab Maleaki ada kertas kosong. Ya konon penafsir mengatakan itu 400 tahun lamanya. Karena Bapak Ibu Tuhan udah gak berbicara lagi. Betul ya? 400 tahun tidak berbicara itu sama dengan 5 sampai dengan 8 generasi. Tiba-tiba malaikat berbicara kepada Maria. Sebuah tanda tanya, ini benar malaikat Tuhan atau hanya halusinasi? Bapak Ibu dalam Tuhan, pada zaman dulu belum ada Alkitab. Halo, semuanya mendengarkan daripada malaikat. Terakhir Bapak Ibu komentari mengatakan sekitar 500 sampai 600 tahun Bapak Ibu malaikat terakhir menampakkan diri. Kapan itu Pak? Pada saat Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dapur api ada sosok keempat. Inkarnasi Kristus. Komentari mengatakan seperti itu. Itu 500-600 tahun yang lalu. Nah bagaimana Maria bisa percaya begitu saja Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu di saat dia melihat kenyataan bahwa Elisabeth hamil. Ada sesuatu yang menggairahkan Maria. Membuat Maria bersuka cita. Sabar Bapak Ibu ya. Ini supaya Bapak Ibu tahu latar belakangnya. Yang keempat karena Maria diberkati dan menerima kasih karunia. Dalam Lukas 1 ayat 28. Pada saat malaikat itu datang ke rumah Maria ia berkata. 2, 3, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Dalam kitab King James Version dikatakan highly favor. Menerima kemurahan yang tertinggi. Maria menerima kemurahan yang luar biasa. Bukan hanya itu tapi blessed. Diberkati engkau dari setiap wanita yang ada. Saya mau tanya, kalau definisi kita menerima kasih karunia dan diberkati itu apa? Istana, Natalan dapat Hermes. Wah, saya barusan ngelihat story saya, ya ada jemaat KAB, ya ceweknya terima kado sambil nangis-nangis. Thank you ayang. Rupanya dapat tas aja nangis, ya kan? Ada lagi dapat handphone. iPhone 14, 14, wah senang Bapak Ibu. Apakah itu diberkati dalam versi Maria? Bapak Ibu, apakah Maria punya uang yang banyak, deposito yang besar? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya Lukas 2 ayat 24. Pada saat Maria mengorbankan, datang untuk menyerahkan Yesus. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat. Yaitu apa? Sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kitab Imamat mengatakan jikalau ia tidak apa? Saya mau tanya Bapak Ibu, berarti kondisi Maria gimana? Tidak mampu. Halo, bener gak sih? Bapak Ibu ke gereja jangan hanya aku minta diberkati. Aku minta semua pekerjaanku lancar. No. Maria mengucap syukur bukan apa yang terlihat atau materi. Tapi perhatikan, ia bersyukur karena Tuhanlah yang menyelamatkan hidupnya. Yang setuju kata amin. Perhatikan Bapak Ibu, dia berkata bahwa jiwaku memuliakan Tuhan. Artinya apa? Jiwa terdiri dari 3, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikirannya adalah memikirkan perkara di atas, bukan perkara yang di dunia. Dia memikirkan hal-hal yang rohani, bukan hanya materi. Perasaannya memikirkan perasaan Kristus karena dia sudah mengenal Kristus. Dan kehendaknya adalah melakukan kehendak yang sesuai dengan firman-Nya. Setiap pikirannya, setiap perasaannya, dan setiap kehendaknya, semuanya memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu kok tegang? Ini kan pelajaran Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu belajar benar-benar mengenai karakter, mengenai Maria, Bapak Ibu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Tahu nggak Bapak Ibu, tahun depan itu tahun 2023? Tahu, sekarang kan tahun 2022. Dan tahun 2023 itu sebelum apa Bapak Ibu? Sebelum tahun 2024, terus no aja. Ya kan? 2024 ada pemilu. Halo.
Banyak orang berkata tahun 2023 akan menjadi sesuatu yang lebih dari lebih dan lebih gelap dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu, bersama Yesus tidak ada kegelapan. Karena Yesuslah terang dalam setiap kehidupan kita. Tepuk tangan yang meriah buat gue. Lukas 1 ayat 46 sampai 47, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. 2, 3, dan hatiku bergembira karena Allah Juru selamatku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi hati Maria bergembira karena Allah Juru selamat. Karena jiwa Maria memuliakan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah Juru selamat yang akan menyelamatkan Maria. Perhatikan Bapak Ibu, Maria mengandung sang Juru selamat. Tetapi Maria tetap butuh yang namanya Juru selamat. Tangkap gak Bapak Ibu ya? Maria mengandung. Di dalam kandungannya ada Yesus yang akan menyelamatkan. Tapi Maria sadar betul bahwa dia tidak suci, dia tidak murni, dia tidak kudus. Dan yang di dalamnya sang juru selamat dan dia butuh yang namanya juru selamat. Ini penting Bapak Ibu, kenapa? Karena tidak ada satupun dari antara kita yang bisa selamat karena perbuatan kita. Kita diselamatkan semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Ah masa sih Pak? Coba kita baca Roma 3 ayat 9 sampai 10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Yuk ayat 10 baca sama-sama. 2, 3. Seperti ada tertulis. Seorang pun tidak. Bapak Ibu, kedatangan Yesus Bapak Ibu untuk setiap kita supaya orang yang percaya dibenarkan. Roma 3 ayat 23, kita udah sering baca ini. Katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Maria sadar akan hal ini. Karena itu di saat ia mengandung, ia percaya, ya meskipun ia mengandung sang juru selamat, dia tetap membutuhkan seorang juru selamat. Bapak Ibu dalam Tuhan, lalu dilanjutkan seperti ini ayat 48. Saya agak cepat Bapak Ibu ya. Sebab ia telah, 2, 3, memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Perhatikan Bapak dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa yang engkau alami, kondisi apa yang engkau hadapi. Entah itu ekonomi, kesehatan, entah itu keluarga. Atau mungkin engkau sedang dikucilkan, engkau sedang dihina. Atau engkau sedang benar-benar terpojok di bawah. Ada satu kabar Bapak Ibu. Bahwa Tuhan memperhatikan kehidupanmu. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan engkau. Meskipun kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Halo? Kita berpikir Bapak Ibu bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kita berpikir bahwa Tuhan gak sayang sama kita. No, Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk setiap kita semua. Bagaimana Pak? Tapi kan saya gak terima mujizat. Buktinya Pak ini, buktinya itu, dan buktinya ini dan sebagainya. Bapak Ibu, mujizat ada di dalam Yesus sendiri. Di saat engkau menerima sang juru selamat itu, engkau sudah menerima mujizat Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu ya, dikatakan memperhatikan kerendahan hambanya. Gideon direndahkan, tapi dia menjadi pahlawan. Betul? Daud direndahkan. Masih unyu-unyu, do you understand unyu-unyu? Ya kan? Menjadi seorang raja. Halo, ya Lea, ya sampai yang namanya Rachel, ya kan? Karena tidak dikasih yang namanya Lea, akhirnya apa? Dibuka kandungannya. Bapak Ibu, tidak orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Pak, tapi keadaan seperti ini tenang. Karya Tuhan indah pada waktunya. Yusuf Bapak Ibu direndahkan. Dia menjadi orang nomor 1. Ya saya katakan nomor 1. Karena rajanya gak ngapa-ngapain. Ya semua diserahkan kepada Yusuf. Perhatikan Bapak Ibu dalam Tuhan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang rendah. Tetapi
Tuhan tidak akan mempermalukannya. Yuk Mazmur 136 ayat 23 sampai 24 kita baca sama-sama ya. Ya, imani baik-baik. 2, 3. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. 2, 3. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lanjut. 2, 3. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, dia mengingat kita. Katakan, ia mengingat engkau setiap individu Bapak Ibu. Bukan berarti kalau engkau ada masalah, kayaknya Tuhan lupa sama saya. No. Atau Bapak Ibu berkata, kayaknya Tuhan lagi makan nih, Natalan, liburan dia. Ya no Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang selalu memperhatikan setiap nama, individu, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju kata amin. Karena itu untuk melangkah di tahun 2023 enggak perlu takut. Pertama, ia memperhatikan kita. Kedua, yang kita harus lakukan adalah kita memuliakan nama Tuhan. Karena dialah juru selamat dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu belajar sesuatu, saya udah ngotot tuh Bapak Ibu, tepuk tangannya nanggung. Nah Tuhan berkati Bapak Ibu ya. Nah yang kedua kita dapat belajar mengenai karakter Kristus. Nah Bapak Ibu terima kasih kepada seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing, terutama Ko David gitu ya. Yang mendoakan saya, yang mendorong saya. Dulu Pak David didorong Bapak Ibu sama Pak Gem gitu ya. Untuk selesaikan S3-nya. Betul ya Pak David ya? Didorong. Sekarang saya yang didorong sama Pak David Bapak Ibu. Ya, karena itu saya sedang cari mangsa, kayaknya Ko Yudi mau sekolah teologi, jadi saya dorong Ko Yudi. Ya, nah Bapak Ibu pada saat saya di sana, saya sampai, saya belum bisa ngapa-ngapain jam 7 pagi, saya tidur di McDonald gitu ya, karena nunggu check-in. Ya, jam 10 saya mandi di mana? Di toilet mall kan gitu ya. Bukan mandi di hotel, bukan di toilet mall, karena belum bisa check-in, saya langsung berangkat ke kampus, saya ikuti sidang dan juga ada pengarahan dan sebagainya. Nah di sela-sela waktu yang ada saya pergi ke perpustakaan. Saya baca komentari. Dan saya merasakan di saat saya baca komentari. Waduh Bapak Ibu, Tuhan itu Tuhan yang bukan hanya bisa, otak kita belum tentu bisa menangkap apa kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai emosi saya Bapak Ibu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena begitu besar cintanya, begitu besar karyanya, begitu besar kuasanya. Dan itu hanya disediakan untuk Bapak Ibu dan saya. Karena itu 3 karakter Kristus yang ditulis dikatakan Lukas 1 ayat 49 sampai 52, 3. Karena yang, sekali lagi 2, 3. Karena yang percaya Maha Kuasa katakan amin. Sama-sama katakan Maha Kuasa. Sekali lagi Maha Kuasa. Karakter pertama dari Yesus sendiri adalah Maha Kuasa. Dikatakan mighty. Dalam bahasa Yunaninya dunatos. Yang diambil dari kata dunamis. Di mana kata dinamit itu diambil. Ada sebuah kuasa, ada sebuah ledakan. Nah dunatos ini yang punya kuasa. Maha Kuasa. Karena itu dalam Lukas 1 ayat 34 Maria bertanya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Bapak Ibu, secara logika manusia tidak mungkin bisa punya anak. Ya, nanti saya jelaskan Bapak Ibu di poin yang kedua. Tetapi Bapak Ibu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kadang yang membatasi adalah diri kita sendiri. Kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. No Bapak Ibu, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya kita mau melangkah enggak? Banyak orang Bapak Ibu konseling ngobrol dengan saya, putus asa dalam kehidupannya. Kenapa? Karena saya utang pinjol. Berapa? 10 juta. Saya mau beritahu, ya 10 juta duniamu nggak akan berakhir, oi. Halo. Tapi Pak saya diteror. Yang menakuti adalah dirimu sendiri. Betul ya? Terus gimana Pak? Kerja lebih giat. Ya, belajar itu sebagai sebuah pengalaman. Tuhan memperhatikan kepada orang-orang yang sungguh kepadanya. Bahkan janji Tuhan berkata kalau engkau jatuh tidak akan sampai tergeletak.
Itu bukan perkataan pendeta, itu perkataan firman Tuhan. Perhatikan Yeremia 32 ayat yang ke-17. Sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. 2, 3. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Perhatikan Bapak Ibu saudara Tuhan. Ya, ini doa daripada Yeremia. Tidak ada yang mustahil. Dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia yang datang ke dalam dunia untuk setiap kita semua. Mana mungkin hal-hal yang jasmani, hal-hal yang terlihat tidak Tuhan sediakan. Halo. Bapak Ibu, yuk pegang ini baik-baik Bapak Ibu. Untuk melangkah di tahun 2023 dengan kemenangan daripada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu dan saya berdoa. Tahun 2023 bukan konseling Bapak Ibu. Tapi banyak kesaksian yang terjadi dari GPI Keluarga Allah Blessing. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, dan kalau Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Perhatikan. Maka Tuhan juga bisa memberikan setiap kita kuasa. Betul? Ya, kita nggak bisa berkata, aku mau berkuasa atas perusahaanku. Kalau kita punya atasan yang lebih berkuasa. Betul? Tapi kalau atasan kita mengatakan, mulai hari ini kamu yang berkuasa penuh atas perusahaan kita. Barulah kita bisa berkuasa. Nah demikianlah dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan yang maha kuasa memberikan kita kuasa, berarti kita adalah pribadi yang berkuasa. Perhatikan Efesus 3 ayat 20 dan Yohanes 1 ayat 12. Kita baca Yohanes dulu aja deh. 2, 3. Tetapi semua orang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lambaikan tangan. 2, 3. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wow, berarti Bapak Ibu setiap kita punya kuasa. Pertanyaannya, kita pakai kuasa itu enggak? Kadang Bapak Ibu kita enggak mau pakai kuasa itu, kita minta tolong orang untuk memberikan kuasa kembali kepada kita. No, Bapak Ibu diberikan kuasa. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Lukito gitu ya. Pak Lukito itu sama-sama mahasiswa, dia punya 3 sekolah Bapak Ibu di Jakarta. Ya, dia sedang studi di 3 tempat. Ya, S1 semua. Saya bilang, kamu agak nganggur kamu. Ya, ada satu di UI, Universitas Indonesia itu psikolog. Lalu di HITS itu PAK, Pendidikan Agama Kristen. Lalu di Amerika itu teologi. Aku bilang, kok kamu nganggur S1 3. S1 1 aja pusingnya setengah mati, S1 3 gitu ya. Kalau Pak David ini kan S1, S2, S2, S3. Betul ya? Yang bentar lagi profesor. Tepuk tangan dong yang meriah untuk Ko David. Ya. Nah Bapak Ibu lalu saya tanya, saya pelayanan 25 tahun. Ngapain? Ngusiri setan katanya. Hebat juga. Terus gimana aku? Setelah saya selidiki, kadang setan itu caper. Tahu nggak caper? Cari perhatian. Saya mau beritahu, kalau ada orang kerasukan setan, kamu tangkap, kamu kunci. Nanti dia bertobat sendiri. Oh gitu, tak? Iya, sebenarnya yang namanya kerasukan setan, kejiwaannya yang kerasukan. Halo. Terus gimana cara menang? Gak ada yang lain. Baca firman Tuhan, merenungkan pagi, siang, dan malam. Saya pernah diberitahu, Ko Lukito, kenapa? Ada yang kerasukan setan, tolong doain. Ngapain? Repot, aku lagi ngerjain tugas. Doain. Gak usah. Terus gimana? Kuasamu dan kuasaku sama. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Bapak Ibu, kalau engkau sakit tumpangi tangan di kepalamu sendiri. Kalau engkau perusahaanmu mungkin down, engkau bisa mendoakan perusahaanmu sendiri. Yang setuju kata amin. Ya, dan yang terpenting Bapak Ibu, doakan juga gereja. Doa orang benar, besar kuasanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lalu karakter yang ketiga, ya, karena yang maha kuasa,
telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Sorry, ini yang kedua. Namanya adalah kudus. Karakter yang kedua bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Sama-sama katakan kudus. Atau holy, diambil dari kata hagios. Nah Lukas 1 ayat 35 Bapak Ibu bahwa Tuhan Roh Kudus akan turun ke atas Maria dan Maria akan mengandung. Nah tapi kan aku belum bersuami. Malaikat berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya sempat berdebat Bapak Ibu. Kalau seandainya Tuhan itu ada di dalam kandungan Maria, apakah Maria kudus? Tadi sudah saya sampaikan. Ya, Maria tidak kudus. Berarti sebenarnya di saat Yesus lahir, Yesus juga nggak kudus. Kan istilahnya seperti itu kan. Ya, tetapi saya baru sadar Bapak Ibu bahwa yang mengandung bukan Maria, tapi Roh Kudus. Halo, perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Lukas 1 ayat 35 saya baca pelan-pelan. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu adalah disebut kudus anak Allah. Ada sebuah konfirmasi bahwa yang ada di dalammu itu kudus anak Allah. Dan bukan oleh karena Yusuf, tapi oleh karena Roh Kudus. Bapak Ibu, setiap kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Setuju gak ya? Lukas 1 ayat 27 mengatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar siapa? Nyanya siapa? Tuhan. Kejadian 1 ayat 27. Nyanya siapa? Tuhan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kejadian 5 ayat 12 berkata seperti ini. Setelah Adam hidup 130 tahun. Ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar nyanya siapa? Huruf kecil loh. Halo, Bapak Ibu tangkap sesuatu enggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu di saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, rupa manusia, gambar manusia rusak Bapak Ibu. Dan setiap kita bukan keturunan Allah, tapi keturunan Adam. Tapi perhatikan Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Dia yang datang kudus, supaya memberikan kekudusannya kepada kita. Dan yang percaya menerima kekudusan daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti orang oleh ketidaktaatan satu orang. Semua yang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Hanya karena ketaatan Kristus yang mati di atas kayu salib, setiap kita dibenarkan. Yang ketiga, dan rahmatnya. Sama-sama kata rahmatnya. Dalam bahasa Inggris, Lukas 1 ayat 50, and his mercy is upon generation after generation toward those who fear in him. Ya, kasih karunia-Nya, anugerahnya, kemurahannya, rahmatnya itu turun menurun atas orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau gereja ini ada, saya mau beritahu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau di Sutorejo, Pak Gembala sekarang ada di Sutorejo, itu ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat flashback ke belakang, ya Pak Gembala bisa jadi pendeta, itu kemurahan Tuhan. Ya, karena Pak Gembala kalau nggak jadi pendeta, jadi lek gak wong gendeng, ya jadi bajingan katanya Bapak. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Siapa di sini mau menerima kemurahan Tuhan? Amin. Siapa di sini mau menerima mujizat Tuhan? Bapak Ibu, pada suatu hari ada sebuah dialog ya, dikatakan, Pak, saya nggak pernah terima mujizat daripada Tuhan. Gitu ya. Oh iya? Iya. Sekalipun saya nggak terima mujizat Tuhan.
Tapi jujur Pak, saya percaya bahwa Yesus itu ada. Dan saya percaya bahwa Yesus lahir ke dalam dunia. Saya percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Hamba Tuhan ini berkata, oh ya kamu percaya. Sebenarnya yang kamu katakan agak aneh. Loh kok bisa Pak? Karena untuk kamu percaya itu perlu mujizat. Betul gak sih? Apalagi setiap kita di abad 21 ini. Bapak Ibu gak masuk logis Bapak Ibu yang namanya Tuhan bisa jadi manusia Bapak Ibu. Betul kan? Ya nggak logis dari yang namanya perawan Maria bisa mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Tuhan. Ya, nggak logis Bapak Ibu yang namanya Yesus mati di atas kayu salib untuk kita semua. Satu orang untuk kita semua. Saya mau beritahu Bapak Ibu, perlu kasih karunia untuk dapat menerima hal ini. Dan karena itu firman Allah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kalau Bapak Ibu hari ini percaya bahwa Yesus lahir ke dalam dunia. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus lahir hanya untuk kita. Itu adalah mujizat. Lihat kanan kiri. Saya tanya dulu, siapa yang udah menerima mujizat? Nah, lihat kanan kiri. Kamu sudah menerima mujizat. Ya, mujizat pengenalan akan Kristus itu lebih berharga daripada hal-hal materi. Ya, pemain musik bisa maju ke depan. Yang terakhir Bapak Ibu, ya Kidung Maria yaitu pembelaan Kristus. Sama-sama katakan pembelaan Kristus. Lukas 1 ayat 51 sampai dengan 55 berkata seperti ini. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan yang hampa. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca Lukas 1 ayat 50-53, ini gak masuk akal Bapak Ibu. Kenapa dikatakan seperti ini? Mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Biasanya orang yang congkak hatinya disukai banyak orang. Merasa karena punya semuanya. Dikatakan seperti ini, orang-orang yang berkuasa, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya. Di mana-mana yang memiliki tahta orang berkuasa. Betul gak sih? Orang rendahan gak bisa memiliki kuasa. Lalu dikatakan ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Loh orang-orang kaya kok pergi dengan tangan hampa? Gak bisa Bapak Ibu gak masuk akal. Tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu flashback ke atas tentang Maria Bapak Ibu. Kau akan melihat Bapak Ibu. Ada sebuah pembelaan kepada orang yang takut akan Tuhan. Amin. Meskipun ada orang yang congkak. Meskipun ada orang yang berkuasa. Meskipun ada orang yang kaya. Yang mungkin menyakiti. Yang mungkin menindas Maria. Yang mungkin mau menghukum Maria. Tapi Tuhan berkata, justru orang Maria yang rendah akan ditinggikan. Yang lapar akan dikenyangkan. Ini kalau Bapak Ibu belajar ini sama dengan khotbah Yesus di atas bukit dalam Matius 5. Bapak Ibu dalam Tuhan, ada pembelaan. Sama-sama katakan ada pembelaan. Ada pembelaan. Lukas 1 ayat 54 ayat 55 berkata seperti ini. Ia menolong Israel. Israel ini siapa sih? Orang-orang percaya. Amin. Dalam perjanjian baru, ya, Israel kita bisa tafsirkan orang-orang yang percaya. Hambanya karena ia mengingatkan anugerahnya. Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, Tuhan mengingat engkau. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Tuhan mengingat engkau. Pak, tapi ini terjadi. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya berdoa untuk seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing ibadah pagi ini. Tahun 2023, engkau akan melihat bagaimana karya Tuhan yang sangat indah terjadi dalam kehidupan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. 1 Korintus 27 ayat 29 berkata seperti ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Apa? Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia
Dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Justru kadang di saat kita benar-benar di bawah, disitulah Tuhan mempromosikan kehidupan kita. Supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Tapi di saat kita berada dipromosikan Tuhan, kita hanya bisa berdoa dan berkata, Tuhan, semua yang aku miliki, semua yang terjadi, itu semua karena kebaikan. Amin. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan pernah sombong. Aku udah tahu khotbah pendeta itu berkali-kali. Aku udah baca Alkitab. No. Tapi biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu bagi berdiri sambil kita baca Yesaya 41 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Hari ini banyak Bible study, tapi saya berdoa Bapak Ibu diberkati, amin. Ya, Bapak Ibu diberkati, haleluya. Yesaya 41 ayat 13. Dengan suara yang keras saya minta worship leader singer juga membaca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Mari kita pejamkan mata kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sudah dikaruniai bahasa roh sembah dia. Syakara la pataria la syakara la pataria la bahaya la pataria la syakara la pataria la syakara la bahaya la pataria la syakara la Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang kau hadapi akhir-akhir ini, apa yang kau takutkan untuk tahun depan, atau pergumulan yang kau sedang hadapi hari ini. Tapi milikilah karakter seperti Maria. Dan engkau menyanyikan dan berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunanku akan menyebut aku berbahagia. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Tuhan. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ada pembelaan untuk engkau. Dan dikatakan Tuhan menolong Israel. Orang-orang yang percaya. Karena ia mengingat rahmatnya dan anugerahnya. Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Syekiri abahaya rabatari alaba syakara rabatari alaba. Hiara alaba syakara. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang takut, mereka pulang dengan kelegaan daripada-Mu. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu, kemurahan-Mu turun atas setiap mereka. Tuhan, aku berdoa Engkau berkati bisnis mereka. Engkau berkati usaha mereka. Engkau berkati keluarga mereka. Engkau berkati kesehatan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Pelayanan mereka diberkati. Tahun 2023 diberkati. Mereka yang belum punya rumah, Engkau sediakan yang terbaik. Mereka yang belum mendapatkan jodoh, Engkau sediakan yang terbaik. Dan mereka yang sakit, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, namamu berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mempromosikan setiap mereka. Mereka akan naik, mereka akan bertumbuh, mereka akan menjadi besar. Bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi biarlah dapat menjadi kesaksian untuk kemuliaan namamu. Syakara labariara labatariara labasyakara labatariara labasyakara. Hiara labasyakara labatariara labasyakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, namamu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami. Ingatkan kami pagi, siang, sore, malam Tuhan. Ingatkan kami pada saat kami beristirahat, pada saat kami di rumah, pada saat kami di kantor Tuhan, pada saat kami bekerja Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menjamah kami, sehingga pikiran kami adalah pikiran seperti Engkau. Perasaan kami perasaan seperti Engkau. Dan kehendak kami yaitu melakukan kebenaran firman. Dan dari situ Tuhan kami dapat memuliakan Engkau. Tanpa melihat kondisi dan keadaan. Tapi hanya berfokus akan Engkau Sang Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Semua yang percaya Yesus. bersama dengan saya katakan. Amin.